Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kegiatan rutin di Sabtu pagi, di mana di pekan yang pertama ini sebenarnya bukan jadwal saya, karena mungkin Ustadz Fakih ya, Bu Fakih ada uzur, maka sementara digantikan oleh kami. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi akidah dari kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah atau Intisari Akidah Islam yang disusun oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kita telah membahas iman kepada wujud Allah, juga iman kepada rububiyah dan uluhiyah Allah, serta nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah. Iman kepada malaikat. Di sini kita akan membahas tentang apa itu malaikat atau pengertian malaikat. Kemudian cakupan iman kepada malaikat. Lalu hikmah iman kepada malaikat dan bantahan atas syubhat berkaitan dengan iman kepada malaikat. Jadi itu 4 bahasan kita pada pagi hari ini. Itu tentang pengertian malaikat, cakupan iman kepada malaikat, kemudian hikmah beriman kepada malaikat, dan bantahan atas orang-orang yang menyimpang dalam iman kepada malaikat. Baik, apa itu malaikat? Malaikat secara bahasa adalah bentuk jamak dari malakun atau malakun. Aslinya malakun, kemudian hamzahnya dihilangkan agar lebih ringan sehingga menjadi malakun. Jadi malaikat itu bentuk jamak atau plural dari mufrad yaitu malakun. Nah, malakun sendiri ini berasal dari kata la'aka. La'aka yal'aku, alukatan, yang artinya mengutus. Yang artinya mengutus. Jadi aluka yang merupakan masdar dari la'aka yal'aku itu bermakna risalah. Bermakna risalah. Sehingga dari pengertian bahasa ini kita bisa menyimpulkan bahwa malaikat itu adalah pembawa pesan. Ya. Secara bahasa disebut dengan pembawa pesan. Karena tadi asal katanya dari la'aka yang aku alukatan yang artinya risalah. Sehingga malaikat artinya adalah secara bahasa adalah pembawa risalah atau pembawa pesan. Gitu ya. Makanya di website Islam itu ada situs namanya Aluka. Ya, aluka.com itu artinya risalah, pesan. Aluka ini tadi merupakan asal kata dari kata atau untuk kata malaikat. Baik. Sedangkan pengertiannya secara istilah di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin melalui beberapa poin.
Dia mengatakan al-malaikatu alamun ghaibiyun. Malaikat adalah alam gaib. Makhlukuna yang diciptakan atau sekaligus makhluk ciptaan Allah. Alam gaib ciptaan Allah. Abiduna lillahi ta'ala, yang menyembah Allah atau yang beribadah kepada Allah. Ulangi dari awal. Malaikat adalah alam gaib yang diciptakan oleh Allah, yang menghambakan atau menyembah kepada Allah. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Dan mereka tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Dan mereka tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Ini pengertiannya agak panjang, nanti kita akan jelaskan per kalimat ya, apa maksud dari makna atau definisi ini. Baik, alam gaib yang diciptakan oleh Allah dan menghambakan diri kepada Allah, serta mereka tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyadat tama li amrihi. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang sempurna terhadap perintahnya. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang sempurna terhadap perintahnya. Itu maksudnya perintah Allah. Wal quwwata ala tanfidhihi, dan kekuatan untuk melaksanakannya. Wal quwwata ala tanfidhihi, dan kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi inilah definisi malaikat secara istilah. Saya ulangi dari awal. Malaikat adalah alam gaib. Alam juga bisa diartikan makhluk ya. Malaikat adalah alam atau makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan mereka tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Allah menciptakan mereka dari cahaya, serta Allah memberi karunia kepada mereka atau menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang sempurna atau ketundukan yang total terhadap perintahnya, serta kekuatan untuk melaksanakannya. Baik, kita jelaskan secara rinci pengertian ini, karena ini penting sekali sebagai bantahan, dasar bantahan bagi orang-orang yang menyimpang dalam meyakini tentang malaikat. Jadi disebutkan bahwa malaikat adalah alamun ghaibiyun makhluqun. Malaikat adalah makhluk atau alam gaib yang diciptakan oleh Allah. Ini untuk membedakan makhluk Allah, malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Mengapa? Karena makhluk Allah yang lainnya seperti manusia, kemudian ya alam semesta ini, bumi, langit dan sebagainya bisa kita lihat. Sedangkan malaikat itu termasuk gaib. Pengertian gaib sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa diindrai. Tidak bisa dilihat, didengar, dicium baunya, atau dirasakan.
tidak bisa disentuh. Jadi tidak bisa diindrai. Untuk membedakan makhluk Allah yang bernama malaikat dengan makhluk yang lainnya, seperti kita manusia. Kemudian tadi disebutkan makhlukun. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu bukan Tuhan. Ya. Tidak seperti keyakinan sebagian orang bahwasanya malaikat adalah apa? Anak perempuan Allah. Nah, jadi dulu orang-orang jahiliyah meyakini, atau sebagian orang jahiliyah meyakini bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Maka berdasarkan pengertian ini, malaikat bukan anak perempuan Allah, tapi ciptaan Allah. Sehingga apa? Ciptaan Allah abidulillah. Sehingga mereka pun sama seperti kita, menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya, karena mereka itu makhluk diciptakan sama-sama beribadah kepada Allah, laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Sehingga mereka tidak memiliki sifat rububiyah ataupun uluhiyah sedikit pun. Maksudnya apa? Sifat rububiyah artinya mereka tidak bisa menciptakan. Mereka tidak bisa memberi rezeki. Mereka tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Gitu ya. Seperti itu. Itu maksud dari sifat rububiyah. Jadi mereka tidak memiliki sifat-sifat Tuhan. Gitu ya. Seperti itu. Tidak bisa mengabulkan doa. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga wal uluhiyah. Mereka pun tidak memiliki sifat uluhiyah. Artinya tidak layak untuk disembah. Kenapa? Kembali ke pengertian pertama tadi. Karena mereka itu adalah makhluk seperti kita. Kemudian khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Ini untuk membedakan malaikat dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kenapa? Karena manusia, dalam sebuah hadis Allah menyebutkan 3 makhluk yang Allah ciptakan. Yaitu Allah menciptakan malaikat dari cahaya, khalifatil malaikatu min nur. Kemudian Allah menciptakan jin dari api. Nah, sedangkan manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Nah, sehingga dengan pengertian ini, malaikat meskipun makhluk berbeda dengan kita. Ya, karena malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan kita diciptakan dari tanah. Begitu juga mereka tidak sama dengan jin meskipun sama-sama makhluk gaib. Kenapa? Karena malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Ya. Kemudian juga pengertian berikutnya ini yang membedakan malaikat dengan makhluk yang lainnya, yaitu apa? Wa manahahumul inqiyadat li amrihi. Allah menganugerahkan kepada mereka ketaatan yang total, ketaatan yang sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini berbeda dengan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keimanan dan kefasikan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan kepada kita kecenderungan untuk berbuat baik, juga kecenderungan untuk berbuat buruk. Gitu ya. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat kecenderungannya selalu taat. Gitu ya, sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim. Kemudian bukan hanya itu, wal quwwata 'ala tanfidhihi. Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh, misalkan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling kuat, yang paling mulia, Allah berikan tugas kepadanya untuk menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa taala, di mana seperti yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat kalau dengar Allah berfirman, semuanya gemetar, takut sampai pingsan. Ya.
Makanya kenapa wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling kuat, yang paling mulia. Sehingga Jibril lah yang pantas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Gitu ya. Kemudian ada malaikat yang diciptakan selalu sujud kepada Allah. Jadi dia diciptakan untuk sujud saja. Artinya diciptakan untuk rukuk saja. Ada yang diciptakan untuk tawaf di Baitul Ma'mur saja. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi itu penjelasan tentang pengertian apa definisi malaikat. Sekali lagi, jadi malaikat adalah alam atau makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan mereka tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Allah menciptakan mereka dari cahaya, dan Allah menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang total terhadap perintahnya dan kekuatan untuk melaksanakannya. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, sebagaimana dikutip oleh penulis, ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun." Dan makhluk-makhluk di sisinya, siapa di sisinya ini? Itu para malaikat. Mereka memiliki sifat la yastakbiruna 'an 'ibadatihi. Mereka tidak sombong, tidak angkuh untuk beribadah kepadanya. Wala yastahsirun, dan mereka pun tidak pernah letih untuk beribadah kepada Allah. Wajah Allah pertegas, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang tanpa henti-hentinya. Nah, ya, ini sifat malaikat. Jadi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketundukan yang total dan juga kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwasanya di antara sifat malaikat adalah la yastakbirun. Mereka tidak angkuh, tidak sombong untuk menjadi hamba Allah. Ini merupakan peringatan bagi manusia. Peringatan bagi manusia yang seringkali angkuh, seringkali menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu begitu lemah. Allah mengatakan wa khalaqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya. Beda dengan malaikat. Malaikat Allah ciptakan besar-besar. Allah ciptakan banyak jumlahnya. Ya. Bagian dari mereka pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan satu negeri. Ya. Bagian dari mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung yang besar itu. Nah, tapi meskipun seperti itu, la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Lah manusia yang kecil seperti ini, gitu ya, seringkali menyombongkan diri. Nah, gitu ya. Nah, ini sedikit saya spill hikmah beriman kepada malaikat ini. Ya. Memang malah iman kepada malaikat ini kurang diperhatikan, ya, karena mungkin mudah bahasanya. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang keistimewaan malaikat. Itu apa? Wa hum 'adadun katsirun. Mereka jumlahnya banyak sekali. Mereka berjumlah sangat banyak. La yuhsihim illallah ta'ala. Jumlahnya tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya. Kalau manusia mungkin bisa ya datanya sekarang berapa miliar di sensus penduduk baik per negara maupun internasional, tinggal cari saja di website di internet. Misalkan hari ini jumlah manusia berapa miliar. Nah, kalau malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlahnya. Makanya dalam surah Al-Muddathir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui
jumlah tentara Robmu, maksudnya para malaikat, kecuali dia sendiri. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan itu adalah sebagai pengingat bagi manusia. Makanya di sini Syekh Utsaimin menukil atau membawakan satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita betapa banyaknya jumlah malaikat melalui satu hadis ini saja, yaitu hadis waqad thabata fi sahihaini, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj, dalam kisah Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW diangkat langit. Ya. Di sana disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul baitul ma'mur fis sama'. Bahwasanya ketika Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan al-baitul ma'mur di langit. Apa itu al-baitul ma'mur? Al-baitul ma'mur adalah satu tempat di atas langit ketujuh, tepat di atas Ka'bah, di mana di dalamnya disebutkan oleh Nabi SAW, yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin, di mana setiap hari di dalam Baitul Ma'mur itu salat 70.000 malaikat. Setiap harinya 70.000 malaikat salat di dalamnya. Terus apa? Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim. Apabila mereka keluar dari Al-Baitul Ma'mur itu, maka malaikat yang terakhir masuk itu tidak akan kembali lagi. Maksudnya 70.000 malaikat kalau sudah sholat di dalam Baitul Ma'mur, kemudian selesai lalu keluar, mereka nggak balik lagi. Nah, berarti jamaah malaikat di Al-Baitul Ma'mur yang sholat di sana setiap hari berganti-ganti. Tidak seperti jamaah masjid tauhid ya. Jamaah masjid tauhid ya itu saja gitu sebagiannya. Nah, kalau Al-Baitul Ma'mur jamaahnya setiap hari malaikat jumlahnya 70.000. Dan yang 70.000 itu jamaahnya berbeda. Bayangkan dari sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sampai sekarang sudah berapa hari? Dan setiap harinya di Baitul Ma'mur itu salat 70.000 malaikat. Banyak sekali. Makanya tadi Allah mengatakan dalam surah Mudaththir, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu itu para malaikat kecuali Allah sendiri. Itu baru yang salat di Baitul Ma'mur. Belum lagi yang ditugaskan untuk melayani manusia. Ya. Misalkan yang diutus untuk jadi sekretaris atau mencatat jabang bayi yang ada dalam kandungan. Kira-kira berapa malaikat yang diutus setiap hari untuk mencatat bayi, mencatat rezekinya, amalnya, gitu ya, umurnya, apakah dia termasuk bahagia atau celaka. Coba lihat sensus penduduk di dunia, setiap hari berapa kelahiran manusia, gitu ya. Belum lagi yang menjaga gunung, berapa gunung yang ada di dunia. Allah tugaskan sebagian malaikat untuk apa? Untuk menjaga gunung. Belum lagi malaikat yang ngider, kalau kata orang Sunda, ngider mencari majlis-majlis ilmu. Maka dalam sehari, saat ini saja berapa majlis ilmu yang ada di dunia ini? Allah kirim malaikat untuk mencatatnya. Hari Jumat, Allah juga kirim malaikat untuk mencatat jamaah Jumat. Berapa dalam satu hari atau dalam hari Jumat pelaksanaan salat Jumat di dunia ini? Banyak sekali. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat ini jumlahnya sangat banyak dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Belum lagi nanti di neraka. Disebutkan dalam hadis bahwasanya neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Masing-masing dari tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berapa? Ya. Belum lagi malaikat yang menjadi eksekutor di neraka, yang nyiksa di neraka. Beda lagi. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. Ya.
Sehingga membuat kita merenung, ya, kita ini nggak ada apa-apanya dibanding malaikat. Malaikat sudah banyak, terus fisiknya juga besar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyampaikan bagaimana ukuran malaikat pemikul arsy. Nabi mengatakan bahwasanya malaikat pemikul arsy yang jumlahnya ada 8 itu, jarak antara ujung kuping ini ya, ke pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Malaikat pemikul arsy itu baru ujung kuping ke pundaknya perjalanan 700 tahun. Lah kita cuma berapa sentimeter, ya. Kita nggak ada apa-apanya dibanding malaikat. Ya. Nah, jadi itu luar biasanya malaikat. Baik. Itu pengertian dan juga jumlah serta fisik atau bentuk malaikat. Baik. Pembahasan berikutnya, apa saja cakupan iman kepada malaikat? Wal imanu bil malaikati yatadhammanu arba'ata umurin. Iman kepada malaikat mencakup 4 perkara. Seperti iman kepada Allah juga ada 4 poinnya. Ya. Iman kepada malaikat juga ada 4 poinnya. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Beriman kepada wujud mereka. Ini yang paling basic, ya. Jadi beriman bahwasanya mereka itu ada. Ya, ini paling basic sekali, paling dasar sekali. Nah, kenapa kita pertegas ini? Karena ada orang yang tidak percaya malaikat itu ada. Gitu ya. Jadi menganggap malaikat itu hanya misalkan hawa-hawa positif. Gitu ya. Hawa-hawa positif atau aura positif yang ada di sekitar kita itu malaikat. Jadi tidak ada wujudnya menurut mereka. Nah, sedangkan dalam akidah Islam, ya, mereka itu benar-benar ada. Ini yang paling pertama. Kemudian asani yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Yaitu beriman dengan nama malaikat yang kita ketahui. Biismi, dengan namanya. Nah, seperti malaikat siapa? Yang paling terkenal? Jibril alaihissalam. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Seperti siapa lagi? Mikail. Ya. Orang katanya ya, itu Gabriel itu diambil dari Jibril. Michael itu diambil dari kata Mikail. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka aduwwan lillahi wa malaikati wa jibrila wa mikala. Itu ya. Sedangkan wa man lam na'lam asma'ahum nu'minu bil ijmal. Sedangkan nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui, kita imani secara global. Gitu ya. Karena nama malaikat yang diberitahukan kepada kita hanya sedikit. Seperti dalam Al-Quran itu hanya disebutkan di antaranya Jibril, Mikail, Malik, Zabaniyah, gitu ya, Malakul Maut sedikit. Ya, Al-Kiramul Katibun sedikit. Ya. Seperti itu. Nah, sedangkan yang tidak kita ketahui yang banyak itu kita imani secara global. Seperti para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang diberitahukan namanya kepada kita hanya sedikit. Di antaranya adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, itu yang kedua. Beriman dengan nama-nama mereka. Yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Sifat ini termasuk bentuk mereka, fisik mereka, gitu ya, seperti itu. Sifat Jibril, seperti sifat Jibril alaihissalam atau bentuk malaikat Jibril alaihissalam. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya beliau pernah malaikat Jibril
dalam bentuk aslinya. 2 kali Nabi SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Yang pertama, yaitu ketika menerima wahyu yang pertama-pertama. Itu Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sampai ketakutan. Kemudian yang kedua, ketika Mi'raj, ya, di sampai Sidratul Muntaha. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm. Ya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kemudian itu Nabi Muhammad telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Itu melihat malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Bagaimana bentuk malaikat Jibril ini? Lahu 600 janahin qad saddal ufuq. Malaikat Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap yang membentang di ufuk. Bayangkan ufuk, berarti garis horizon ya, timur ke barat, gimana itu? Besar sekali. Gitu ya. Nah, jadi di antara sifat malaikat yaitu apa? Mereka memiliki sayap. Gitu ya, mereka memiliki sayap. Sebagaimana juga ditegaskan dalam surah Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap. Ada yang mathna 2, wa thulatha ada yang 3, wa ruba' dan ada yang 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dengar kata mathna wa thulatha wa ruba', jangan cuma ingat ayat poligami ya. Dalam surah An-Nisa. Kata mathna wa thulatha wa ruba' juga disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir tentang jumlah sayap malaikat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan pada penciptaannya sesuai kehendaknya. Jadi ada malaikat yang memiliki sayap lebih dari 2, 3, dan 4. Seperti malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Ini sifat yang pertama disebutkan dalam Al-Quran. Sifat yang kedua yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah mereka bisa berubah wujud jadi sosok manusia. Di sini saya ingin mengatakan waqad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin. Malaikat terkadang dapat berubah berkat perintah Allah menjadi sesosok laki-laki. Sebagai contoh pertama, kama hasala li Jibril hina arsalahu Allah ta'ala ila Maryam fatamatsala laha basharan sawiyyan. Itu seperti yang terjadi pada Jibril alaihissalam ketika Allah mengutusnya kepada siapa? Maryam. Ya. Ketika Allah mengutusnya kepada Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiyyan. Kemudian malaikat ini berubah wujud atau menjelma menjadi sesosok laki-laki yang sempurna. Jadi seperti manusia. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Ya. Fatamatsala laha basharan sawiyyan. Surah Maryam ayat 17. Ini contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, wahina ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi. Itu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk di antara para sahabatnya. Bahkan dilihat oleh para sahabat. Ja'a bi sifati rajulin syadidi bayadis siyab, syadidi sawadi sya'ar. La yura alaihi atharu safar. Malaikat Jibril datang dengan bentuk laki-laki yang pakaiannya sangat putih, yang rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat bekas bepergian. Rapi sekali. Wala ya'rifu ahadun min ashabi, padahal tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang mengenal laki-laki ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi.
Maka malaikat laki-laki ini duduk kepada Nabi, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala Nabi alaihi salatu wasallam 'anil Islam wal iman wal ihsan was sa'ah wa amaratiha. Lalu bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat serta tanda-tandanya. Lalu fa'ajabahu Nabi SAW, dan dijawab oleh Nabi SAW, fantalaqa, lalu pergi laki-laki ini. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan, hadza Jibril, itu yang tadi datang itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ini contoh kedua. Dalilnya hadis. Itu hadis Jibril. Makanya hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Hadis kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah. Gitu ya. Baik. Kemudian contoh ketiga. Wa kadzalika al-malaikatu alladziina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim wa Lut. Begitu juga malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Lut alaihissalam. Mereka pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk laki-laki sebagai tamu. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri tidak kenal kepada mereka. Disebutkan dalam surah As-Saffat, ya, yaitu sebagai kaum mungkarin, kaum yang tidak dikenal, tapi datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabarkan dua hal, yaitu mengabarkan bahwasanya istri beliau akan punya anak, kemudian yang kedua mengabarkan akan mengutus malaikat, akan mengutus mereka kepada kaum Nabi Lut untuk mengazab mereka. Gitu ya, seperti itu. Ini disebutkan dalam surah Hud ayat 69 sampai 83. Nanti bisa dicari oleh Bapak sekalian. Surah Hud ayat 69 sampai 83. Juga surah Az-Zariyat dari ayat 24. Itu dikisahkan malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk laki-laki, dan juga kepada kaum Nabi Lut alaihissalam dalam menjadi sosok tamu laki-laki. Ya, seperti itu. Baik. Itu beberapa contoh malaikat memiliki sifat bisa menjelma menjadi sosok laki-laki. Jadi dari penjelasan Syekh Utsaimin, dua dari sifat malaikat yang disebutkan di sini. Yang pertama, mereka memiliki sayap. Yang kedua, mereka bisa menjelma. Nah, kalau yang tidak disebutkan di sini, sudah disebutkan tadi dengan benar. Yang ketiga diantaranya adalah mereka selalu taat, tidak pernah bermaksiat. Gitu ya. Baik. Kemudian cakupan iman kepada malaikat yang keempat. Ya, tadi kita sudah sebut 3, beriman kepada wujud mereka, beriman kepada nama mereka, dan beriman kepada sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Lalu yang keempat, ar-rabi' mimma yatadhammanu al-iman bil malaikah. Poin keempat dari cakupan iman kepada malaikat adalah al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillah ta'ala. Itu beriman kepada tugas-tugas yang mereka laksanakan atas perintah Allah. Beriman dengan tugas-tugas yang mereka laksanakan atas perintah Allah. Seperti satu, tasbihi, seperti bertasbih. Gitu ya. Jadi para malaikat ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tadi disebutkan dalam ayat. Kemudian wa ta'budu lahu lailan wa naharan biduni malalin wala futur. Dan juga beribadah kepada Allah malam dan siang tanpa letih dan tanpa lelah, tanpa bosan dan tanpa lelah. Gitu ya. Jadi poin yang keempat, di antara poin iman kepada malaikat adalah beriman dengan tugas yang mereka laksanakan atas perintah Allah, seperti bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
siang dan malam tanpa letih dan tanpa bosan. Gitu ya. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan kepada kita semua beberapa tugas malaikat. Ya. Beberapa tugas malaikat. Siapkan catatannya, saya akan sebutkan malaikat beserta ayat tentangnya. Ya. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Terkadang sebagian dari mereka memiliki tugas khusus. Ya. Jadi beberapa malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas tertentu. Yang pertama contohnya mithlu Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang diberi tugas untuk apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Menyampaikan wahyu, yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya wa rusul. Yaitu menyampaikan wahyu, Allah mengutus beliau kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193. Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Malaikat itu turun dengan membawa Al-Quran, ya ar-ruhul amin itu, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi salah satu dari pemberi peringatan. Ya, ini salah satu dalilnya dan banyak dalil lainnya berkaitan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Juga seperti misalkan dalam surah An-Nahl ayat 102, Al-Baqarah ayat 97. Itu langsung disebutkan nama malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, contoh kedua, wa mithlu Mikail. Seperti Mikail al-muwakkali bil qatri aw bil matari wan nabat. Itu malaikat yang ditugaskan untuk mengatur al-qatr. Al-qatr itu hujan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mikail ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Maka na'aduwal li Jibrila wa Mikala. Nah, itu ya. Surah Al-Baqarah ayat 98. Adapun mengenai tugasnya, ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Ya, disebutkan dalam hadis. Malaikat Mikail. Ya. Michael ya, kalau bahasa Inggrisnya. Baik, yang ketiga, wa mithlu Israfil. Malaikat Israfil. Tugasnya apa? Al-muwakkali bin nafkhi fis sur inda qiyamis sa'ah wa ba'thil khalq. Itu malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala saat tibanya hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Gitu ya. Kalau namanya, maksudnya nama Israfil ini tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tapi tugasnya ada. Wa nufikha fis sur. Seperti dalam surah Az-Zumar ayat 68. Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala. Namun malaikat atau nama malaikat Israfil itu disebutkan dalam hadis. Di antaranya adalah hadis yang memuat doa istiftah dalam sholat malam. Ya, doa yang berbunyi Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, di sana sudah. Fatiras samawati wal ard. Gitu ya. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Jadi di sana disebutkan nama Israfil. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Gitu ya. Disebutkan namanya. Kemudian juga Nabi SAW pernah melihat sosok malaikat Israfil ini ketika beliau sudah siap untuk meniup sangkakala. Gitu ya. Meniup sangkakala. Bahkan dalam hadis disebutkan
Malaikat Israfil alaihissalam itu tidak pernah senyum setelah melihat bagaimana kondisi neraka. Ini pelajaran bagi kita, gitu ya. Agar kita ketika hidup ini jangan terlalu banyak tertawa. Ya. Malaikat saja yang imannya 100% terus, itu ketika melihat atau tahu kondisi neraka, tidak pernah senyum. Nah, kita yang hidupnya sebentar ini, yang ukurannya kecil, lemah pula, lebih sering ketawanya daripada menangisnya. Gitu ya. Baik. Kemudian lain yang disebutkan oleh Sa'utsaimin di sini adalah yang ke berapa? 4 ya. Wa mithlu malakil maut, yaitu malaikat maut atau malaikat yang bertugas al-muwakkal bi qabdil arwah indal maut, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa ketika mati, ketika dalam kematian. Gitu ya. Namanya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah malakul maut. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 11. Surah As-Sajdah ayat 11, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum." Katakanlah, malaikat maut yang ditugaskan untuk mewafatkan kalian. Gitu ya. Adapun nama malaikat maut yang masyhur di masyarakat itu malaikat Israel. Ini tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskannya. Akan tetapi nama ini masyhur dan tidak apa-apa kalau mau dijelaskan kepada orang lain. Gitu ya. Tapi namanya yang formal, yang resmi di catatan Al-Quran, dalam Al-Quran itu malakul maut. Adapun malaikat Israel ini tidak ada ya, tahu saya dalam Al-Quran maupun hadis. Namun ini disepakati oleh ulama, Israel itu adalah nama. Kadang-kadang ada sebagian anak-anak kalau saya lagi bikin soal ujian, sebutkan nama malaikat beserta tugasnya. Kadang-kadang suka ketukar atau suka kemix. Ya. Seperti misalkan malaikat Israfil dan Israel, jadinya Israfil. Jadi bingung, ini tugasnya apa? Nah, gitu ya. Baik. Jadi itu yang keempat, malaikat maut. Wa mithlu malikin, yang kelima yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik al-muwakkalu bin nar wa huwa khazinun nar, yaitu yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Namanya resmi yaitu malaikat Malik. Ini disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Surah Az-Zukhruf ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk." Wa nadaw, dan mereka yaitu penduduk neraka memanggil. Memanggil siapa? Ya Malik, wahai Malik, penjaga neraka. Liyaqdi 'alaina rabbuk. Allah bilang kepada Allah agar kami dibinasakan saja. Nah, jadi para penduduk neraka itu saking tidak kuatnya dan bosannya menjadi penghuni neraka, mereka sampai-sampai teriak kepada malaikat Malik agar dimatikan saja mereka. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini dalam ayat ini surah Az-Zukhruf ayat 77 disebutkan resmi nama malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Lalu ada nama lain penjaga neraka ini disebutkan dalam surah Al-Alaq yang bernama Az-Zabaniyah. Sanad'u Az-Zabaniyah. Gitu ya, dalam surah Al-Alaq. Siapa mereka? Nah, mereka ini adalah tentaranya atau anggotanya malaikat Malik. Jadi para ulama menyebutkan Malik itu adalah pemimpinnya. Nah, Az-Zabaniyah ini adalah eksekutornya atau anggotanya. Gitu ya, adalah anggotanya. Nah, disebutkan dalam surah Al-Mudaththir jumlahnya berapa? Alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya 19. Nah, jumlahnya 19 yang Zabaniyah ini.
Nah, ini yang 19 malaikat ini pernah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mana coba yang 19 malaikat itu? Gelutlah wanita istilahnya kalau bahasa kita gitu ya. Akhirnya Allah menurunkan surah Al-Mudaththir ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka malaikat yang sedikit itu, yang 19 ini hanya untuk cobaan. Mau beriman atau enggak. Jadi ini orang-orang kafir Quraisy, sebagian dari mereka malah nantang. Datangkan 19 malaikat itu agar bertarung dengan kita. Makanya di surah Al-Mudaththir ayat yang terpanjang itu Allah berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah." Gitu ya. Dan kami tidaklah menjadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat, dan kami tidaklah menyebutkan jumlahnya kecuali sebagai ujian. Ya. Ujian apakah orang mau beriman atau tidak. Gitu ya. Baik. Itu malaikat penjaga neraka. Kalau penjaga surga siapa namanya? Kalau yang terkenal di masyarakat siapa? Tidak. Ya. Namun sebatas yang saya ketahui tidak ada ayat maupun hadis yang menyebutkannya, tapi namanya masyhur. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu disebut dalam surah Az-Zumar itu khazanah, khazanatul jannah. Jadi malaikat penjaga surga. Adapun nama resminya, ya malaikat Ridwan itu setahu yang saya ketahui itu tidak disebutkan dalam ayat maupun hadis. Baik. Kemudian malaikat lainnya, berapa ini? 6 ya. Wa mithlu al-malaikatil muwakkalina bil ajinnati fil arham. Antara lainnya adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi janin di dalam rahim ibu. Ya, di dalam rahim ibu. Kapan diutus malaikat ini? Idza atammal insanu arba'ata ashhurin fi batni ummihi. Itu ketika manusia telah berusia 4 bulan di dalam perut ibunya. Ya, jadi makanya berdasarkan hadis ini, janin itu dianggap sudah bernyawa apabila sudah melewati berapa? 4 bulan. Atau berapa hari? 120 hari. Maka Allah mengutus malaikat, ini tugasnya. Ba'athallahu ilaihi malakan. Allah mengutus kepadanya malaikat, wa amara bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun wa saqiyyin aw sa'idin. Yang tugasnya atau diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian dia termasuk orang celaka atau orang bahagia. Gitu ya. Nanti di iman kepada takdir ini akan dibahas lagi. Ini termasuk pencatatan takdir, disebutnya takdir umri. Ya, takdir umur. Ya. Karena takdir itu ada beberapa macam, di antaranya takdir umri. Takdir seumur hidup, gitu ya. Ini disebutkan dalam hadis ya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Ini disebutkan juga dalam Arba'in An-Nawawiyah ya. Disebutkan di sana, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Ya, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, fayunfakhu fihi ruh, lalu ditiupkan ke janin itu rohnya, bi'arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang tadi rezekinya, amalnya, kemudian umurnya, dan termasuk kapan ajalnya, kemudian termasuk bahagia atau celaka. Contoh lainnya, al-malaikatu al-muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam wa kitabatiha. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga atau mencatat amalan anak cucu Adam, amalan manusia. Ya. Amalan manusia. Ya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Raqib dan Atid ya, yang terkenal. Nah, tapi kalau kita lihat tafsirnya yang disebutkan dalam surah Qaf ayat 17 sampai 18, Raqib dan Atid ini bukan nama malaikat, tapi sifatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Gitu ya. Raqibun atid. Tidaklah terucap
satu cabang kecuali di sisinya ada raqibun atid, malaikat yang raqib selalu mengawasi, atid yang teguh, gitu ya. Adapun namanya itu disebutkan dalam surah Al-Infitar. Ini nama resminya, ya. Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Nama malaikat pencatat amal. Surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin." Ya. Dan sesungguhnya di atas mereka ada penjaga. Ya. Namanya siapa? Kiraman katibin. Namanya al-kiramul katibun atau kiramul katibin. Jadi malaikat pencatat amal. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, likulli insanin malakan. Bagi setiap manusia ada dua malaikat pencatat amal. Ahaduna 'anil yamin wa tsani 'anil shimal. Yang pertama di kanan, yang kedua di kiri. Gitu ya. Baik, kemudian contoh lainnya. Ini contoh terakhir yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Al-malaikah al-muwakkalina bisu'alil mayyit. Malaikat yang ditugaskan untuk apa? Untuk bertanya kepada mayit. Malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada mayit idza wudi'a fi qabrihi. Ketika diletakkan di dalam kubur. Ya'tihi malakani yas'alani an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Ya. Di mana saat itu akan datang dua malaikat yang bertanya tentang tiga hal. Ya, tentang Rabb-nya, tentang agamanya, dan tentang nabinya, tentang usul thalatha. Gitu ya, kajian paling basic di kajian sunnah ya. Nah, ini nanti akan ada malaikat yang bertanya tentang tiga hal itu. Jadi belajarnya di kajian, nanti ujiannya di alam kubur. Nah, gitu ya. Maka kalau kajian usul thalatha yang serius terus sering diulang-ulang agar nanti ketika di alam kubur lulus ujiannya. Gitu ya. Maksud serius ini kajiannya serius dan juga diamalkannya juga dengan serius. Gitu ya. Karena kalau cuma belajar ikut kajian habis itu nggak diamalkan ya nanti gimana bisa menjawab di alam kubur, gitu ya. Baik, jadi itu beberapa contoh tugas malaikat, gitu ya. Dan masih banyak lagi, ya tugas-tugas lainnya yang tidak disebutkan. Baik, nah setelah kita mengetahui pengertian malaikat, kemudian cakupan iman kepada mereka, maka alangkah baiknya kita mengetahui hikmah atau buah beriman kepada malaikat. Kita mengatakan wal imanu bil malaikati yuthmiru thamaratin jalilatan. Minha, iman kepada malaikat itu membuahkan manfaat yang besar sekali. Di antaranya, al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Yaitu, yang pertama, mengetahui keagungan Allah, kekuatan dan kekuasaannya. Jadi dengan beriman kepada malaikat, kita jadi lebih mengenal ya, keagungan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa inna 'azamatal makhluqi tadullu ala 'azamatil khaliq. Karena keagungan makhluk atau besarnya makhluk itu menunjukkan keagungan yang menciptakannya. Nah, kita kan akan takjub ya ketika misalkan mengetahui atau melihat hasil ciptaan seseorang, misalkan HP ini begitu canggihnya dan menunjukkan yang bikinin orang pintar ya. Nah ini ketika kita mengetahui malaikat dengan jumlahnya yang sangat banyak itu, dengan sifatnya yang luar biasa itu menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk yang banyak dan luar biasa itu para malaikat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya, syukurullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia. Ya.
Jadi hikmah yang kedua adalah dengan beriman kepada malaikat, kita jadi lebih bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah begitu perhatian kepada kita. Haitsu wakala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdzihim. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat yang bertugas untuk menjaga mereka. Wa kitabati a'malihim, menulis amalan mereka. Wa ghairi dzalika min masalihim, dan juga kemaslahatan-kemaslahatan lainnya. Dan kalau kita merenung dari sebelum kita lahir sampai kita masuk surga, masuk neraka, kita tidak akan lepas dari pelayanan malaikat. Coba bayangkan, sebelum lahir kita sudah dikirimkan sekretaris malaikat untuk mencatat 4 hal tadi. Kemudian setelah lahir, kita juga dijaga oleh malaikat. Ada namanya malaikat al-mu'aqibat. Ini menjaga manusia dari mara bahaya. Beda lagi dengan yang mencatat amalan. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, terutama misalkan lagi futsal, kemudian di sliding tapi nggak jatuh, bisa jadi itu ditolong oleh malaikat namanya mu'aqibat. Allah berfirman, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat yang bernama al-mu'aqibat, yang menjaga manusia dari depan dan dari belakang, dari amrullah, dari takdir-takdir Allah, dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Atau misalkan ibu-ibu lagi masak ikan kapetel tapi nggak luka, atau minyaknya nggak kena kulit. Bisa jadi itu dijaga oleh malaikat namanya mu'aqibat. Kemudian juga ada yang mencatat amalannya. Gitu ya, mencatat amalannya. Kemudian ketika kita belajar, ada juga yang mencatat. Ya. Ketika tidur, kemudian kita berdoa, ada lagi yang mencatat, yang menjaga. Ya. Bahkan kalau mau meninggal pun yang jemput siapa Bapak Ibu? Malaikat maut. Ya. Setelah dijemput malaikat maut, dijemput lagi oleh malaikat untuk naik ke langit. Kemudian setelah bangkit, ya, kemudian ada yang masuk surga, siapa yang memberi salam? Malaikat. Kemudian yang masuk neraka siapa yang nyiksa? Malaikat juga. Nah, jadi hidup kita tidak akan lepas dari para malaikat. Ya, seperti itu. Jadi dengan beriman kepada malaikat, kita jadi lebih bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah itu perhatian sekali sama kita. Gitu ya. Kemudian as-salitsah yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qalu bihi min ibadatillah ta'ala. Itu kita jadi cinta kepada malaikat. Ya. Atas ibadah yang mereka kerjakan. Jadi hikmah yang ketiga adalah mencintai malaikat atas ibadah yang mereka kerjakan. Jadi kita setaat apapun, kalau dibanding malaikat ternyata nggak ada apa-apanya. Kita sholatnya baru 5 waktu. 5 waktu juga belum tentu khusyuk. Ya, hanya berapa menit dalam sehari. Malaikat seumur hidupnya begitu. Gitu ya. Jadi kita lebih cinta kepada malaikat dan juga meneladani mereka. Baik, nah itu beberapa hikmah iman kepada malaikat. Jadi dengan beriman kepada malaikat, kita lebih mengenal Allah. Yang kedua, kita lebih bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita lebih mencintai para malaikat atas ibadah yang mereka kerjakan. Pembahasan yang terakhir yaitu syubhat atau jawaban atas syubhat bagi orang-orang yang mengingkari malaikat, gitu ya. Waqad ankara qaumun minaz zaghina kaunal malaikati ajsaman. Sebagian kaum yang menyimpang itu mengingkari malaikat itu berfisik, ya. Jadi mereka mengingkari malaikat itu berfisik. Mereka menyangka malaikat itu hanya ya hawa-hawa positif, aura-aura positif, hanya itu saja. Tidak ada wujudnya. Gitu ya. Seperti itu. Mereka mengatakan wa qalu innahum ibaratun an qawa al-khair al-kamina fil makhluqat. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu hanyalah sebuah ungkapan dari kekuatan yang baik yang ada dalam makhluk. Ya.
Nah, kata Syekh Utsaimin, wa hadza taqdibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Nah, ini keyakinan seperti ini, dan ini banyak ya. Banyak orang apalagi di zaman sekarang, jangankan malaikat, Tuhan saja diingkari oleh orang-orang ateis. Ini termasuk juga keyakinan sebagian filsafat, ya, mengatakan malaikat itu hanya sekedar tadi aura positif, energi positif, nggak ada wujudnya. Nah, ini kata Syekh Utsaimin adalah bentuk mendustakan terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Karena Al-Quran dan Sunnah serta ijma' menyatakan malaikat itu ada wujudnya, tidak bisa diindra saja. Tapi berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma', malaikat itu ada. Sebagai contoh, di sini disebutkan beberapa ayat. Yang pertama, ayat 1. Ayat 1 di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, ya pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap 2, 3, dan 4. Ya. Kalau malaikat tidak memiliki fisik, tidak memiliki tubuh, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah sayap malaikat? Ya, percuma kalau kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Al-Anfal ayat 50. Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffa alladziina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Sekiranya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, ya, sambil memukul wajah dan punggung mereka. Nah, kalau ada tindakan, di sini sebutkan pukulan, memukul wajah dan punggung orang-orang kafir, itu berarti menunjukkan malaikat itu ada fisiknya, berwujud, gitu ya. Kalau tidak berwujud, ngapain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan memukul, ya, pada diri malaikat, gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian ayat lainnya surah Al-An'am ayat 93, Allah berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Dan ingatlah ketika walau tara idz zalimuna, dan ingatlah ketika engkau melihat orang-orang yang zalim itu dalam sakaratul maut, kemudian malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir itu, basitu aidikum, ulurkanlah tangan kalian. Kemudian malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kalian. Nah, ini juga menunjukkan malaikat memiliki fisik, gitu ya. Bahkan dalam hadis tentang sakaratul maut, itu malaikat diperlihatkan kepada mereka, gitu ya, dalam bentuk yang mengerikan. Ini menunjukkan malaikat ada wujudnya, bukan hanya sekedar aura atau energi dan sebagainya. Kemudian surah Saba ayat 23. Di dalamnya Allah menyebutkan malaikat itu punya hati. Hati ini maksudnya jantung, ya. Jadi kata qalbun di dalam Al-Quran itu maksudnya bisa dua. Qalbun berarti jantung, juga qalbun bermakna hati atau perasaan. Nah, jadi malaikat punya qalbun, punya hati, dan juga punya jantung. Allah berfirman, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila dicabut rasa takut dari mereka, dari hati mereka, apa? Mereka ini siapa? Para malaikat. Qalu madza qala rabbukum. Mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, jadi di sini Allah menyebutkan mereka punya hati. Kalau punya hati berarti mereka punya wujud. Dia bukan hanya sekedar energi atau aura positif. Kemudian juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24 Allah berfirman tentang malaikat yang menjaga pintu surga.
Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Maka sebaik-baik tempat kembali. Nah, kalau yang berucap, yang bisa berucap, gitu ya, dan bisa masuk ke satu tempat di sini di surga, itu menunjukkan ada fisiknya, bukan hanya sekedar energi, ya, ataupun ion atau ion, aura-aura positif, bukan. Ada wujudnya mereka itu. Baik, itu contoh atau dalil dari ayat. Dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu qala, ia bersabda, "Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan. Apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, malaikat Jibril akan berseru, Innallaha yuhibbu fulanan fahbibhu. Sesungguhnya, ini kata Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fahibbu Jibril. Maka orang ini, fulan ini dicintai oleh Jibril. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu malaikat Jibril berseru kepada penduduk langit, itu malaikat lainnya, Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahli sama. Maka ia pun dicintai oleh para penduduk langit. Lalu ia pun diterima di bumi. Gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan juga bahwasanya malaikat memiliki fisik, ada wujudnya. Di antaranya tadi punya rasa cinta, ya, kepada orang-orang saleh. Hadis kedua yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga tentang hari Jumat. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati ala kulli babin min abwabil masjidil malaikatu yaktubuna al-awwal fal-awwal." Apabila tiba hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat siapa yang datang awal-awal. Gitu ya. Dalam hadis lain, kalau datang pertama seperti berkurban seekor unta, yang datang kedua seperti seekor sapi, dan seterusnya. Gitu ya. Faidza jalasal imamu, apabila imam telah duduk untuk berkhutbah, suhufa wa ja'u yastami'una dzikr. Maka malaikat menutup suhuf, catatan amal, dan datang untuk mendengarkan zikir. Ini menunjukkan malaikat punya fisik. Buktinya apa? Hadir di salat Jumat. Ya, dan banyak hadis yang membahas tentang hal ini, namun yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin hanya dua ini saja. Kemudian Syekh Utsaimin mengakhiri bahasan tentang iman kepada malaikat dengan mengatakan, wa hadhihi nususus sharihatun fi anna al-malaikata ajsamun la quwa ma'nawiyah. Nas ini itu jelas menjelaskan bahwasanya malaikat ini memiliki fisik atau tubuh, bukan hanya sekadar kekuatan maknawi saja. Gitu ya. Kama qala az-zaighun, sebagaimana perkataan orang-orang yang menyimpang, seperti orang-orang atau sebagian ahli filsafat seperti itu ya. Wa ala muqtada hadhihi nusus ajban muslimun. Dan atas dasar ini pula, yaitu menyatakan malaikat itu memiliki fisik dan tubuh, kaum muslimin ini sepakat malaikat memiliki tubuh. Ya. Nah, dengan demikian selesai kajian kita tentang iman kepada malaikat. Ya. Iman kepada wujud mereka, iman kepada nama-nama mereka, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kemudian beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Lalu yang keempat, beriman dengan tugas-tugas yang Allah membebankan kepada mereka. Dan kita juga telah pelajari tadi hikmah beriman kepada malaikat. Demikian kajian ini kita bahas, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita, khususnya iman kepada malaikat. Barangkali sebelum kita akhiri, ada pertanyaan?
Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bismillah, Ustaz Afwan izin bertanya. Dalam dalil yang sahih diterangkan bahwa malaikat bisa menyerupai manusia seperti ketika malaikat mendatangi Nabi Ibrahim dan Nabi SAW. Pada zaman ini, apakah masih ada kemungkinan malaikat yang mendatangi manusia dalam keadaan menyerupakan diri sebagai manusia, seperti kisah-kisah orang yang umroh atau haji, yang menceritakan keajaiban-keajaiban bertemu dengan orang-orang saleh yang terasa mustahil jika itu adalah manusia biasa. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan ini juga didukung oleh dalil. Sebagai contoh, malaikat yang datang kepada Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 orang Bani Israel yang diuji dengan kekayaan. Mereka semua cacat, ya. Ada yang buta, ada yang tuli, satu lagi topak, ya, kalau tidak bukan tuli. Ya, yang buta, kemudian sopak, satu lagi saya lupa. Nah, kemudian Allah menguji mereka. Nah, itu mereka didatangi oleh malaikat dan menyebutkan memberikan nikmat kepada mereka. Gitu ya. Itu dalil pertama. Kemudian dalil lainnya adalah para sahabat. Dalam hadis Jibril, itu kan malaikat dalam bentuk manusia dilihat oleh apa? Oleh manusia biasa, bukan Nabi dan Rasul, yaitu oleh para sahabat. Gitu ya. Sehingga mungkin sekali manusia termasuk di zaman ini bertemu dengan malaikat. Namun dengan catatan tidak boleh dipastikan itu adalah malaikat. Ya, catatannya itu. Bisa jadi yang datang kepada kita misalkan menolong, ya, ada wujudnya, bisa jadi itu malaikat. Namun jangan dipastikan. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Para sahabat pun berdasarkan hadis Jibril tahu laki-laki yang datang kepada mereka itu, mereka Jibril itu dari siapa? Dari Rasulullah. Karena di akhir hadis Nabi mengatakan, "Hadza Jibril atakum mu'allimukum dinakum." Gitu ya. Seperti itu. Juga kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, bertemu dengan tamunya Nabi Lut. Nah, itu kan mereka mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Karena tahu ada tamu yang ganteng-ganteng. Ternyata mereka adalah malaikat. Berarti di zaman kita pun itu tidak menutup kemungkinan, karena tidak ada dalil. Zaman ini tidak ada malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ya. Secara umum masih bisa. Cuma tadi catatannya tidak boleh dipastikan bahwasanya itu adalah malaikat. Misalkan ya, Bapak Ibu punya hutang banyak, tiba-tiba ada orang tak dikenal ngasih uang untuk bayar hutang, gitu ya. Kemudian ngelewas nggak tahu kemana, gitu ya. Ya bisa jadi malaikat, tapi tadi jangan dipastikan karena itu perkara gaib yang hanya bisa diketahui melalui wahyu. Itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, cukup ya. Barangkali itu saja kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ternyata panjang sekali ya iman kepada malaikat. Karena ini satu rukun kita selesaikan satu majlis ya. Kalau kemarin kan iman kepada Allah berapa pertemuan? Cukup panjang ya. Baik, semoga bermanfaat sekali lagi dan kita berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menambahkan keimanan bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.